wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Mayasari, salah satu dosen di program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu di Provinsi Lampung. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek pada gelombang 1 tahun 2025. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Pelayanan Kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa pendidikan profesi bidan semester 2 dengan beban SKS 4 SKS praktik yang akan dilaksanakan selama 4 minggu perkuliahan praktik di lapangan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi keterampilan umum 1, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan juga bermutu serta terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidangnya sesuai dengan standar kompetensi kerja sesuai dengan bidang yang bersangkutan tersebut. Kemudian untuk keterampilan khusus yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan pada masa pranikah, pada masa prakonsepsi, kemudian persalinan dan bayi baru lahir, bayi balita, serta anak prasekolah, serta kesehatan reproduksi, remaja, perempuan usia subur dan juga menopause, serta pelayanan kontrasepsi. Kemudian, untuk keterampilan khusus yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi wanita pada saat remaja, kemudian prakonsepsi, menopause, serta pelayanan kontrasepsi atau keluarga berencana sesuai dengan standar mutu yang berlaku, kode etik profesi, dan juga mempertimbangkan aspek budaya setempat. Kemudian pada keterampilan khusus yang keenam adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan juga terefektif dalam lingkup keluarga dan juga masyarakat serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan juga ibu dan anak. Deskripsi mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dan juga penerapan asuhan kebidanan keluarga berencana dan juga kesehatan reproduksi perempuan sepanjang daur kehidupannya. Mahasiswa juga diajarkan tentang berbagai metode kontrasepsi, kemudian isu-isu terkini dalam kesehatan reproduksi, bagaimana teknik konseling yang baik dan benar, serta mahasiswa juga diajarkan bagaimana memberikan asuhan kebidanan secara holistik, humanistik, dan juga sesuai dengan daur kehidupan perempuan yang didapat melalui teori, kemudian diskusi, dan juga praktik klinik. Metode pembelajaran yang saya terapkan untuk mata kuliah ini adalah case study, kemudian small group discussion, dan juga praktik lapangan. Dalam praktik lapangan, mahasiswa dibekali rencana pembelajaran semester atau RPS dan juga buku panduan praktikum, sehingga mahasiswa mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama praktik di lapangan. Sebelum praktek lapangan, mahasiswa dibekali terlebih dahulu skill laboratorium untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktik di lapangan, sehingga mahasiswa mampu berinteraksi dengan pasien dan juga menerapkan standar operasional prosedur dari tindakan yang akan dilakukan. Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh mahasiswa di lahan praktek yaitu adalah pemeriksaan IVA test untuk mendeteksi dini kanker leher rahim ataupun kanker serviks. Pada tahap ini, mahasiswa dibekali terlebih dahulu praktikum tentang pemeriksaan atau SOP pemeriksaan IVA test, sehingganya nanti mahasiswa dapat menerapkannya di lahan praktek. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menerapkan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, kedua adalah interaktif, yang ketiga adalah assessment. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa yang fokus utamanya adalah bagaimana materi tersebut tersampaikan secara efektif melalui pembelajaran tatap muka, kemudian modul pembelajaran, e-book, kuliah interaktif, dan juga blended learning. Dan juga bisa diberikan melalui kuliah pakar dan juga seminar. Tujuan dari delivery ini agar mahasiswa mempunyai kemampuan konseptual dan teoritis dari materi-materi yang telah diberikan. Kemudian yang kedua adalah interaktif. Interaktif merupakan proses di mana seorang mahasiswa melakukan interaksi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan kasus yang ada di lapangan. Sehingga dengan adanya interaktif ini, mahasiswa mampu melakukan interaksi dan juga penilaian terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa terhadap apa yang telah dilakukan mahasiswa di lapangan. Pada asesmen ini terdapat 5 penilaian. Yang pertama adalah kehadiran sebanyak 20%, kemudian yang kedua adalah partisipasi aktif sebanyak 20%, kemudian yang ketiga adalah kuis ataupun tanya jawab sebesar 15%, akhlakul karimah 15%, kemudian hasil proyek sebanyak 30%. Sehingganya dari beberapa penilaian tersebut akan digajikan 100% pada hasil akhir atau nilai akhir dari mata kuliah ini. Berikut merupakan simulasi ataupun proses pembelajaran praktikum pada mahasiswa sebelum mahasiswa terjun ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dari semuanya. Pagi Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat.
minggu kemarin kita sudah belajar tentang gangguan kesehatan reproduksi ya. Di antaranya adalah kita mendeteksi dini adanya kanker serviks, kemudian adanya kanker payudara, kemudian adanya infeksi menular seksual dan juga infeksi saluran reproduksi. Karena kita minggu kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara mendeteksi dini, kali ini kita akan belajar tentang praktik IVA test untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim atau kanker serviks ya. Tujuan dari IVA test ini adalah kita mendeteksi secara dini adanya abnormalitas atau kondisi yang abnormal dari serviks. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan IVA test ini, nanti diharapkan kita bisa mendeteksi atau bisa menegakkan diagnosis bahwa ini adalah serviks yang sehat, ini adalah serviks yang normal ataupun ada kelainan, begitu ya. Jadi nanti mohon dilihat step-stepnya, kemudian langkah-langkahnya dan juga apa saja yang harus dikerjakan pada saat pemeriksaan IVA test ini. Kemudian IVA test ini selain mendeteksi adanya kanker leher rahim, kita juga menilai apakah pasien kita atau ibu yang berkunjung ke praktek kita itu mengalami gangguan kesehatan reproduksi atau tidak, salah satunya mengalami keputihan atau tidak. Jadi nanti setelah kita melakukan pemeriksaan ini, kita bisa memberikan konseling kepada ibunya tentang kesehatan reproduksi, begitu ya. Baik, nanti saya butuh satu untuk jadi pasien. Nanti saya akan simulasikan tentang bagaimana pemeriksaan kanker leher rahim. Oke, baik. Ya, silakan satu sesi. Sesi naik di sini sebagai pasien. Nah, duduk. Oke. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, ya jangan lupa kita menyapa pasien ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita usahakan kita membangun komunikasi efektif terhadap pasien ya. Oke. Selamat pagi Bu Sesi. Oke, sehat Ibu? Ya, hari ini akan dilakukan pemeriksaan IVA test ya Bu ya. Tujuannya untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan ataupun kelainan pada leher rahim ataupun serviks. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Nanti mungkin agak kurang nyaman, tapi nanti Bu tarik nafas saja ya kalau memang ada rasa yang kurang nyaman ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bu? Tidak, baik. Nah, setelah kita menyapa pasien, kita jangan lupa menanyakan identitas pasien ya, sesuai dengan yang dari daftar tilik. Maaf Bu, untuk nama lengkapnya siapa? Namanya Sesi Sesi Setia Anggra ini. Baik, untuk umurnya berapa Bu? 24 tahun. 24 tahun. Status perkawinannya Ibu sudah menikah berapa lama Ibu? 2 tahun. 2 tahun, baik. Maaf Bu, jadi begini, ini kan di dalam anamnesis atau di dalam identitas klien, ini kan ada pekerjaan suami. Kalau kita menanyakan pekerjaan suami, jangan kita langsung suaminya kerja apa Bu, jangan ya. Tapi kita menggunakan kata maaf. Kenapa? Karena kita menghargai privasi dia ya. Maaf Bu, suaminya kerja di mana? Di kantor pemerintahan. Di kantor pemerintahan, baik. Ibu sudah punya anak berapa? 1 Ibu. 1. Oke, jangan lupa tanggal pemeriksaan kita tulis supaya nanti pemeriksaan IVA test ini akan dilakukan 3-5 tahun ke depan. Jadi kalau kita tanggal pemeriksaannya di sini telah tertulis, kita mempunyai rekam medis bahwa si pasien ini atau si Ibu Sesi ini kita sudah melakukan pemeriksaan di tanggal 25 Maret 2025. Nanti berarti Bu Sesi ini harus melakukan pemeriksaan IVA test atau deteksi dini selanjutnya itu pada 25 Maret 2028. Begitu ya? Baik. Nah, jangan lupa ditulis juga petugas pemeriksa supaya apa? Ketika nanti ada terjadi sesuatu, rekam medis ini menjadi pegangan kita supaya kita terlindung dari hukum. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus menuliskan di dokumentasi kebidanan kita, gitu ya. Baik Bu, saya akan mulai melakukan tindakan. Ibu, kita tutup dulu ya Bu ya. Jangan lupa menjaga privasi pasien ya, karena privasi pasien itu penting supaya pasien merasa terlindungi dan juga nyaman untuk melakukan pemeriksaan di kita. Maaf ya Bu ya, saya tutup ya Bu ya. Baik, nah setelah pasien kita tutup bagian bawahnya, kita memposisikan pasien secara litotomi. Dalam arti paha pasien itu dibuka. Kemudian sebelum kita meminta pasien untuk pada posisi litotomi, kita menyiapkan alat dulu. Ya, alat-alatnya di sini. Oke, di sini ada spekulum atau tutor bebek. Kemudian di sini ada kapas DTT dan juga air DTT-nya. Kemudian di sini ada asam asetatnya sebagai cairan ataupun sebagai bahan yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada leher rahim. Kemudian di sini ada handscoon bersih, di sini ada masker, dan di sini ada lidi kapas ya. Jadi kita nanti akan menggunakan lidi kapas ini untuk mengoleskan asam asetat ini ke serviksnya atau ke leher rahim si Ibu Sesi ini. Kemudian setelah itu jangan lupa juga kita nanti akan memakai alat perlindungan diri supaya ketika nanti kok ternyata si pasien tersebut ada kelainan ataupun ada keputihan, kita tidak terpercik dari cairan tubuhnya, begitu ya. Baik. Ini setelah kita siapkan semua, jangan lupa kita cuci tangan di air mengalir dengan 7 langkah. Setelah kita cuci tangan, kita melepas perhiasan. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita jangan pernah menggunakan perhiasan ya, karena ini bisa menjadi sumber bakteri yang nanti bisa menularkan kepada pasien, gitu ya. Jadi cincin kita lepas, kemudian jangan lupa kita cuci tangan sampai ke siku ya. Jadi nanti
Ini kita gulung sampai atas ya, supaya nanti kita memakai handscoon, lengan baju kita tidak mengenai handscoon. Kalau lengan baju kita mengenai handscoon, itu terjadi kontaminasi alat dan juga kontaminasi dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Karena pemeriksaan yang akan kita lakukan ini prinsipnya adalah bersih dan juga steril. Ya, kenapa kok bersih dan steril? Karena alat-alat ataupun bahan-bahan yang akan kita gunakan itu kita masukkan ke dalam tubuh pasien. Jadi prinsipnya harus steril. Kalau tidak steril, takutnya karena kecerobohan kita membawa bakteri sehingga kita bisa menularkan kepada pasien. Begitu ya. Baik, setelah kita cuci tangan 7 langkah, kita melepas perhiasan, kemudian kita menggulung baju, kita menggunakan alat pelindungan diri. Oke, kita pakai alat pelindungan diri. Jangan lupa kita pakai penutup kepala. Kita memakai masker. Kalau kita sudah memakai alat pelindungan diri ini, kemudian kita boleh melakukan cuci tangan lagi. Supaya apa? Supaya kan tangan kita tadinya bersih, kemudian kita memegang APD ini, terus kita melakukan cuci tangan supaya ketika nanti kita memakai handscoon, itu tangan kita juga bersih, begitu ya. Jadi kita melakukan cuci tangan lagi. 7 langkah. Coba cuci tangan 7 langkah bagaimana? 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus dibilas ya. Oke, dibilas. Setelah kita mencuci tangan, kemudian kita memakai handscoon bersih. Nah, prinsip memakai handscoon bersih itu tidak langsung asal kita comot ya. Jadi ketika pertama kali kita mengambil handscoon, itu bagian paling luar kita ambil dulu seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita masukkan di tangan sebelah kiri. Jangan sampai bagian dalamnya ini tersentuh oleh kita. Oke. Nah, setelah yang sebelah kiri ini sudah kita pakai handscoonnya, kemudian kita pakai pada tangan yang sebelah kanan. Jangan lupa handscoon ini tidak boleh tersentuh dengan alat-alat ataupun bahan-bahan yang ada di sini, ya. Jadi di sini harus bersih dan juga steril. Nah, setelah kita memakai handscoon, kita meminta Ibu Sesi untuk posisi litotomi. Ibu maaf ya Bu ya, Ibu silakan berbaring, pahanya dibuka ya Bu ya. Oke, baik. Setelah ibunya kita posisikan litotomi, kita minta ibu untuk membuka selimutnya. Bu, maaf ya Bu ya, dibuka selimutnya ya Bu ya. Oke, setelah kita buka selimutnya, kita dekatkan air DTT dan juga tapak penjimatnya. Setelah itu bengkoknya. Nah, bengkoknya ini kita letakkan di dekat pasien. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita memasang alas bokong dulu pada ibunya. Bu, maaf ya Bu ya, diangkat Bu, pahanya Bu. Miring sebelah kiri Bu, kemudian miring sebelah kanan Ibu. Oke, nah ini bengkoknya ini kita letakkan di depan vulva Ibu. Supaya apa? Ketika nanti air dari air DTT-nya ini menetes, ini langsung ke bengkoknya ya. Jadi paha Ibu ini tidak melebar terkena cairan begitu ya. Baik, setelah kita meletakkan alat-alat di dekat Ibu, kemudian kita lakukan pemeriksaan atau vulva hygiene. Tujuannya untuk apa? Ketika si ibu ini mengalami keputihan tersebut tidak mengganggu kerja kita, gitu. Ini kita masuk. Jadi kalau untuk vulva hygiene itu ada 2 teknik. Yang pertama kita celupkan semuanya, napasnya kita celupkan semuanya, kemudian kita ambil satu persatu, kita pisahkan. Atau kita bisa juga mencelupkan ke dalam air DTT itu satu persatu, ya. Nah, supaya lebih praktis, ini dicelupkan semuanya, ya, kita celupkan semuanya, kemudian kita pisahkan satu persatu, gitu ya. Oke, setelah kita pisahkan satu persatu, kita taruh di kom yang tidak ada airnya. Kemudian kita komunikasi kepada ibu, maaf ya Bu ya, kan saya jangan bilang bersihkan ya, karena kalau kita nanti bilang kita Bu maaf ya saya bersihkan, takutnya pasien merasa berarti saya kotor begitu ya. Bu maaf ya Bu ya, saya periksa kemaluannya ya Bu ya, agak sedikit tidak nyaman, jadi saya mohon maaf sebelumnya ya Bu ya. Baik, setelah kita komunikasikan tersebut kepada pasien, kita langsung melakukan vulva hygiene. Dengan cara apa? Kita membuka labia seperti ini ya, jadi labianya ini dibuka ya. Kita mulai dari labia yang paling jauh dari kita ya. Kita buka labianya, kemudian kita oleskan si kapas ini pada labia sebelah kiri, labia luar. Kemudian kita ambil satu kapas lagi, kita oleskan pada labia sebelah kanan. Kemudian pada labia yang terdalam kita oleskan juga pada bagian yang terjauh dari kita. Kemudian labia minor sebelah kanan. Kemudian ini ada satu lagi untuk vestibulum sampai dengan anus. Nah, setelah kita melakukan vulva hygiene, kita periksa apakah ada kelainan atau tidak di bagian labia ini. Kalau tidak ada kelainan, berarti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau setelah kita melakukan vulva hygiene, kita menemukan adanya kelainan, misalnya ada benjolan, kita tanya, kita pegang,
benjolan ini. Bu, maaf, ini sakit atau tidak? Gitu. Sudah berapa lama ada benjolan ini? Seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada, langsung kita lanjutkan ke lahap selanjutnya. Ini sudah kita bereskan alatnya, kita rendam di air klorin. Ini untuk bengkoknya ini jangan ditaruh dulu ke dalam, jangan ditaruh di troli ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk pemeriksaan nifratesnya. Kemudian kita dekatkan alat-alat ini. Kemudian asam asetatnya ini kita tuangkan. Kita tuangkan seperti ini. Oke. Kemudian kita buka. Nah, jadi setelah kita kan tadi melakukan full hygiene ya, kemudian kita sudah menyiapkan alat, kemudian kita boleh membuka handscoon. Kita mengganti dengan handscoon yang baru. Jangan lupa prinsipnya harus steril, tidak boleh terkena benda-benda yang ada di sekitar. Oke, setelah kita menggunakan handscoon, kemudian kita mengambil cocok bebas atau spekulum ya. Nah, spekulumnya ini supaya tidak sakit pada saat kita memasukkan ke dalam vagina, seharusnya kita memberikan jelly ataupun betadine begitu ya. Jadi kita berikan jelly ataupun betadine, kemudian kita masukkan ke vulva ibunya. Bu, maaf ya Bu ya, ini agak sedikit tidak nyaman. Nanti Ibu tarik nafas ya Bu ya. Nah, jangan lupa posisi kita memasukkan spekulumnya ini jangan langsung seperti ini, tapi kita miringkan dulu supaya tidak sakit. Jadi kalau langsung begini ini sakit ya. Jadi kita oleskan betadine ataupun jelly, kemudian kita bilang, Bu maaf ya Bu ya, alat ini akan masuk, agak sedikit tidak nyaman ya Bu ya. Tarik nafas panjang Ibu. Jadi tangan kita yang sebelah kiri ini membuka si labia. Kemudian kita masukkan secara perlahan. Nah, setelah si spekulum ini sudah masuk sampai ke pertengahan seperti ini, boleh kita putar. Baru boleh kita putar. Tapi kalau belum sampai pertengahan, jangan kita putar. Kenapa? Karena ini akan menyakiti pasien, gitu ya. Jadi kita masukkan setengah, kemudian kita putar. Maaf ya Bu, jangan lupa tetap membangun komunikasi kepada ibunya. Kemudian kita setelah masuk ke dalam semuanya, kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita melakukan kuncian. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita melakukan tindakan, si spekulum ini tidak menutup, gitu ya. Oke, jadi nanti pada saat pemeriksaan nifrates, kita harus melihat si cervix nih. Ya, jadi nanti di dalam vagina itu ada cervix ini. Ya, di cervix ini akan kita periksa. Ya, nanti si cervix ini akan kita ketahui apakah si sel-sel di dalam cervix ini normal ataupun tidak normal, begitu ya. Jadi usahakan si spekulumnya ini sampai ke dalam, sampai kita bisa menemukan ataupun melihat si cervixnya ini. Nah, setelah terlihat, kita kunci. Oke, kita kunci, kemudian kita membersihkan si area cervix terlebih dahulu sebelum kita oleskan si asam asetatnya. Ya, kita oleskan, kita bersihkan. Bu, maaf ya Bu ya, tarik nafas panjang. Kita bersihkan. Kalau memang ada keputihannya, supaya keputihannya bersih ya. Kemudian kita buang kapasnya ke bengkok. Setelah itu kita membuka lidi kapas. Nah, ini kan tadi sudah ada larutan asam asetatnya ya. Kemudian kita masukkan si lidi kapas ini ke dalam larutan asam asetat. Setelah itu kita lakukan oles ya, dioleskan ke cervix, ke mulut leher rahim ini secara melingkar ya. Jadi jangan begini-begini, tapi sekali saja melingkar begini. Supaya apa? Supaya ketika di bagian atas ada infeksi, dia tidak kembali lagi ke sana infeksinya. Jadi cukup satu kali lingkaran saja ya. Jadi seperti ini, melingkar satu kali, terus kemudian kita keluarkan. Nah, kita tunggu 3-5 menit. Apakah terjadi perubahan pada leher rahim atau tidak? Kalau terjadi perubahan, seperti apa perubahannya? Kalau setelah kita oleskan si asam asetat ini, sel-sel ataupun bagian kulit di leher rahim ini berubah menjadi warna putih, itu berarti kita curiga adanya kanker. Ya. Tapi kalau dia tidak ada perubahan warna, berarti dia leher rahimnya sehat ataupun normal seperti itu ya. Nah, kita sudah tunggu 3-5 menit, kemudian kita amati ada perubahan atau tidak. Oh, ternyata tidak ada perubahan. Berarti bagus, Bu. Ini bagus ya Bu ya, tidak ada keputihan, kemudian ini sel-selnya juga normal ya Bu ya. Nah, setelah kita lakukan pengolesan asam asetat tersebut, kemudian kita buka si spekulumnya ini, kuncian spekulumnya kita buka, kemudian kita keluarkan. Ingat, kita mengeluarkan spekulum ini jangan langsung dicabut ya. Kita
tutup dulu spekulum ini, kemudian kita sedikit putar supaya dia bentuknya transversal. Begini ya. Kemudian kita bilang ke ibunya, Bu, maaf ya Bu ya, saya mengeluarkan alat ya. Tarik napas panjang Ibu. Kita keluarkan secara perlahan. Begini ya. Kemudian kita letakkan ke bengkok. Setelah itu kita melakukan pembersihan alat. Sebelum kita membersihkan alat, ini ditaruh dulu ke troli. Kemudian kita bilang, Bu, sudah selesai pemeriksaannya, boleh dipakai lagi celana dalamnya. Gitu ya. Ibunya sudah pakai celana dalamnya. Kemudian kita bereskan, kemudian kita merendam alat ke larutan klorin sebanyak berapa persen? 0,5%. Dalam waktu berapa lama? 10 sampai 20 menit ya. Oke, kita rendam di larutan klorin 0,5% selama 10 sampai 20 menit. Kemudian kita buka handscoon-nya. Kita lepaskan alat pelindungan diri kita. Jangan lupa alatnya kita bereskan. Oke. Nah, cincinnya ini boleh dipakai lagi kalau sudah selesai ya. Oke, kita lakukan cuci tangan, tenggelamkan lagi ke air yang mengalir ya. Baik. Oke, setelah kita melakukan semua langkah pemeriksaan IFATES ini, kemudian kita berikan konseling kepada pasien ya. Baik Bu Sesi, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Alhamdulillah hasilnya baik. Jadi serviks ibu, leher rahim ibu, alhamdulillah tidak ada perubahan terhadap warna kulitnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa serviks ibu sehat. Nah, karena ini sudah dilakukan pemeriksaan IFATES, nanti diharapkan 3 ataupun 5 tahun ke depan ibu melakukan pemeriksaan lagi ya Bu ya, karena pemeriksaan kanker leher rahim atau deteksi dini kanker leher rahim ini dilakukan 3 sampai 5 tahun, setiap 3 sampai 5 tahun, sehingga nanti bisa diamati apakah terjadi perubahan ataupun tidak pada sel-sel si leher rahim ini. Kemudian setelah ibu melakukan pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks ini, diharapkan juga ibu melakukan menerapkan kegiatan ataupun pola hidup sehat ya Bu ya. Jangan lupa makan sayur, kemudian makan buah-buahan sebagai vitamin alami gitu ya. Nanti diberikan penjelasan seperti itu. Vitamin alami, kemudian menjaga kebersihan diri terutama pada area genitalia ya Bu ya. Jadi ibu kalau setiap habis pipis ya, habis buang air kecil, itu kalau bisa membawa tisu ataupun handuk kecil yang memang khusus untuk lap bagian genitalia, sehingga setiap habis buang air kecil itu tidak lembab bagian area genitalianya. Begitu ya Bu ya. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada ya, sudah jelas ya Bu ya. Oke, terima kasih atas pemeriksaan hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Sampai bertemu lagi 3 sampai 5 tahun ke depan ya Bu. Ya, seperti itu kita sudah memberikan konseling kepada ibunya, kemudian kita merapikan semua, kita mencuci alat, kemudian kita merapikan tempat tidur. Begitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ya. kenapa kita harus bertanya mengenai pekerjaan suami kepada pasien? Oh ya, kenapa harus kita tanyakan pekerjaan suami? Karena si kanker leher rahim ini penularannya via hubungan seksual. Jadi bisa saja saat si ibu ini sebagai ibu rumah tangga yang hanya di rumah, tetapi kok kebetulan suaminya sering keluar kota dan kebetulan misalnya suaminya dalam tanda kutip ya suka jajan di luar, itu bisa menularkan kepada ibunya. Jadi biar kita tahu dari pekerjaan suami itu kita bisa mendeteksi, oh kira-kira ini ada faktor risiko ataupun tidak. Oh kira-kira ini akan sehat karena ibaratnya suaminya juga tidak sering keluar kota, kemudian selalu di rumah seperti itu ya. Jadi pekerjaan suami itu penting untuk mendeteksi faktor risiko terjadinya kanker serviks ataupun kanker leher rahim, begitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Sesi ada yang ditanyakan Ses? Cukup. Ada lagi Abel? Ibu izin bertanya, pemeriksaan IFATES itu wajib apa nggak sih Bu kira-kira itu? Oke, pemeriksaan IFATES ini adalah pemeriksaan yang sebenarnya wajib. Kenapa? Karena setiap wanita itu beresiko terkena kanker serviks. Tergantung seberapa besar resikonya. Sehingganya saat ini Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO dan juga Kementerian Kesehatan Indonesia itu mempunyai program untuk eliminasi kanker serviks. Nah, programnya apa? Programnya ada 3. Yang pertama adanya vaksinasi. Vaksinasi diperuntukkan untuk siapa? Vaksinasi ini diperuntukkan untuk remaja pada usia minimal 15 tahun. Nah, sehingganya remaja minimal 15 tahun ketika sudah diberikan vaksinasi, harapannya itu akan menurunkan angka kejadian kanker serviks. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IFATES ataupun pap smear. Jadi boleh salah satu ya, boleh IFATES ataupun pap smear. Nah, ini dilakukan pada perempuan atau wanita usia subur dengan rentang usia 30 sampai 49 tahun. Jadi, nanti ketika kita sudah umur 30 tahun, itu sebenarnya wajib untuk melakukan pemeriksaan 1 kali.
gitu ya. Nah, kemudian program yang ketiga itu adalah pengobatan secara efektif si kanker leher rahim ini. Jadi, Organisasi Kesehatan Dunia dan juga Kementerian Kesehatan Indonesia ini sedang menggencarkan program ini supaya untuk menurunkan angka kejadian kanker leher rahim pada wanita. Seperti itu ya. Jadi jawabannya, pemeriksaan IFA-tes ataupun pap smear sebagai deteksi dini kanker leher rahim ini adalah wajib bagi setiap perempuan dengan usia 30 sampai 49 tahun. Begitu ya, Beb? Ya, Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, ini kan kalian sudah tahu ya bagaimana cara pemeriksaannya. Nanti silahkan setelah ini kalian praktik sendiri dengan temannya. Kemudian untuk minggu depan, kalian Ibu minta untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pemeriksaan IFA-tes ini kepada ibu-ibu ya. Baik, Ibu. Baik. Oke, terima kasih. Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam penyampaian. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa diterima dan juga bisa diterapkan untuk profesi kalian ke depannya ya. Baik, Ibu akhiri, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung bersama kami.